Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita semua, berupa nikmat keamanan lingkungan yang sangat mendukung, baik lingkungan alam kita, lingkungan pemerintahan kita, lingkungan keluarga rumah tangga kita. Alhamdulillah, tentunya dalam keadaan aman, sehingga dengan nikmat ini sempatlah kita hadir dengan nyaman, dengan sejuk, dengan penuh harapan dan penuh bahagia tentunya, karena kita dalam keadaan sehat walafiat dalam segala aspek. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi melaksanakan aktivitas dakwahnya itu kurang lebih 23 tahun. Sejak usia 40 tahun beliau melaksanakan dakwah di kota Makkah dan Madinah kurang lebih 23 tahun. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau laksanakan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir innama anta muzakkir. Sampaikanlah dakwah itu, dan tugas kamu hanyalah menyampaikan. Dan adapun yang ikut dan yang tidak ikut, menerima atau tidak menerima, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua ini bagian daripada fadzakir innama anta muzakkir. Kita tinggalkan rumah kita menuju masjid yang suci ini, yang mulia ini, itu adalah bagian daripada dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Maka semua yang melihat kita, baik itu makhluk selain daripada manusia, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih yang namanya manusia. Makanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebelum manusia itu dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, maka Allah terlebih dahulu bertanya, apakah kamu apakah belum pernah datang kepadamu nazir? Alam ya'tikum nazir. Apakah belum pernah datang kepadamu orang yang menyampaikan kepadamu itu, baik melalui mimbar, melalui media, atau tidak pernah engkau melihat orang yang lewat melaksanakan ibadah kepadamu? Maka mereka berkata, bala, bahkan kami melihat. Kami melihat saudara kami melihat tetangga kami melihat anak-anak kami. Akan tetapi memang kami yang mendustakannya. Kami tidak mendapat hidayah untuk hadir melaksanakan sebagaimana mereka turut melaksanakan perintahmu ya Allah. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Jadi peran fungsi kita menuju masjid bagian daripada menyelamatkan diri kita, menyelamatkan lingkungan kita, insya Allah. Dan itulah bagian daripada fadzakir innama anta muzakkir. Selanjutnya, jamaah Jumat yang sama berbahagia, mari kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-A'raf.
surah ke-7 di mulai ayat 96 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'ahaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, tentu telah kita rasakan bersama situasi kita akhir-akhir ini. Bahkan sampai saat ini masih ada saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan kita, karena mereka ditimpa musibah alam yang datang kapan saja Allah kehendaki. Makanya lanjutan ayat dalam surah Al-A'raf ini Allah melanjutkan firman-Nya, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam di waktu mereka sedang tidur? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya pada dasarnya tidak ada yang aman dari malapetaka, mala musibah yang bisa saja datang menimpa kita. Dan ayat ini memberikan pembelajaran sangat berarti kepada kita semua untuk senantiasa fadzakir innama anta mudzakir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sebelum tidur hendaknya kita membaca doa, dan bangun tidur hendaknya kita membaca doa. Itu adalah penyampaian risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kejadian-kejadian yang kita rasakan pada saat sekarang ini tentunya dapat mengantar jiwa kita, jiwa raga kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa Allah kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik atau di waktu pagi, di mana di waktu pagi adalah masa beraktivitasnya kita, akan tetapi bisa saja menjadi malapetaka jika Allah berkehendak. Makanya salah satu cara kita, upaya yang kita lakukan agar hal ini tidak terjadi pada kita, salah satu yang di dalam surah Al-Anfal, surah setelah surah Al-A'raf ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad, seandainya engkau tidak ada di tengah-tengah mereka yang senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah azab itu. Akan tetapi asap itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang ini semoga asap Allah itu tidak datang, diakibatkan karena masih adanya kita masih saja setiap saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tidur, bangun tidur, senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga asap Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, awalam yahdi lil ladzina yarisunal arda min ba'di ahliha aw law nasha'u asabnahum bi dzunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang
mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kami tidak menghendaki tentukan asap mereka karena dosa-dosa apa yang mereka telah kerjakan. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, semoga Jumat yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua, menurunkan maghfirahnya kepada kita semua, dan membimbing, membina, ataupun mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya dalam wujud kasih sayang terhadap sesama kita, dalam wujud cinta dan kasih terhadap orang-orang yang melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga orang-orang yang senantiasa taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala juga melaksanakan karena mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalanginya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, semoga surah Al-A'raf ayat 96 ini hingga ayat 100 ini dapat menggugah hati kita untuk senantiasa mempersiapkan diri di dalam hal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk aktivitas kita. Jangan sampai kita menunda-nunda. Jangan sampai kita berkata nanti, lusa, nanti besok, atau nanti tua dan sebagainya. Untuk saat ini mari kita senantiasa mempersiapkan diri kita, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, azab Allah atau musibah bisa saja datang di mana kita dalam keadaan bermain-main, di mana kita dalam keadaan beraktivitas, di mana kita dalam keadaan tertidur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam rahmatnya, terutama dalam lingkup kehidupan keseharian kita dalam keadaan aman, sehingga kita nyaman juga melaksanakan perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.